Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini ya guys. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membacakan untuk perdana itu buku berjudul Nurul Yakin, tulisan dari Muhammad Al-Khudhari Beg. Nurul Yakin, Sirah Nabi Muhammad SAW, pemimpin para Rasul, diterbitkan oleh Ummul Qura. Ya, sedikit saya sampaikan terlebih dahulu tentang buku atau kitab ini. Buku Nurul Yakin memiliki judul aslinya itu Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Khudhari Beg. Kalau di dalam versi terjemahannya diterjemahkan oleh, di sini diterjemahkan oleh Muhammad Faisal Fadli, oleh editornya Yasir Arif Mahmudi, tata letak Habsoro Adianto, desain sampul Areza Design. Diterbitkan versi terjemahannya ini oleh penerbit Ummul Qura. Ummul Qura cetakan pertama bulan April 2018, bertepatan dengan bulan Sya'ban 1439 Hijriah. Buku penerbit Ummul Qura merupakan bagian dari grup atau kelompok Aqwam. Buku Ummul Qura sendiri penerbit yang ada di Jakarta Timur. Buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama tentang nasab Nabi Muhammad SAW, kelahiran dan pertumbuhan beliau. Kemudian bab kedua bercerita tentang bi'tsah dan dakwah. Bab ketiga berbicara tentang awal kemenangan, dan bab keempat berbicara tentang penaklukan dan penyebaran dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan terlebih dahulu tentang bab 1. Bab 1 terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal yang pertama kelahiran dan masa kecil beliau Nabi Muhammad SAW. Pasal kedua masa pertumbuhan dan safarnya. Kemudian pasal ketiga pernikahan dan kehidupan beliau SAW sebelum bi'tsah. Bab 1 terdiri dari 37 halaman. Nanti coba kita akan bacakan isi dari cerita buku ini. Sebelum lebih lanjut kita bacakan tentang buku ini, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa buku Nurul Yakin atau lengkapnya Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin ini sebuah kitab karya Syekh Muhammad Al-Khudhari Beg, seorang ulama Mesir ternama. Yang berisi kitab Nurul Yakin ini bercerita tentang sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW atau sirah Nabi Muhammad SAW. Kitab ini bisa dibilang sebagai salah satu kitab klasik yang begitu cukup dikenal di negaranya, tetapi juga dikenal di Indonesia. Banyak di kalangan pesantren atau madrasah yang menggunakan diktat buku ini sebagai salah satu pelajaran di dalam pengajaran tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau untuk di level madrasah ibtidaiyah biasanya menggunakan Khulasah Nurul Yakin atau ringkasan kitab atau buku Nurul Yakin yang ditulis atau diringkas oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Kitab ini sendiri termasuk paling mutakhir karena ditulis sekaligus paling lengkap karena diambil dari sumber-sumber utama seperti kitab Asy-Syifa karya Imam Qadhi Iyad, kemudian Al-Ihya karya Al-Ghazali, Al-Mawahib, dan As-Sirah Al-Halabiyah karya Imam Al-Qastalani. Langsung saja ya kita bacakan saja ya dari bab 1 ini, bab 1 tentang nasab Nabi Muhammad SAW, kelahiran dan pertumbuhan beliau. Pasal 1. Kelahiran dan masa kecil beliau sallallahu alaihi wasallam. Silsilah nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda termulia yang dengan kehadirannya kedudukan umat manusia pun menjadi mulia. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, kemudian bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr
bin Malik, bin Nadhr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mutrikah, bin Ilyas, bin Mudhar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Inilah nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang disepakati kesohihannya oleh para ulama sejarah dan hadis. Adapun nasab yang menyebutkan lebih dari itu maka tidak sahih. Jadi ulama menyepakati bahwa nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berakhir pada Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak bangsa Arab al-Musta'ribah. Bangsa Arab sendiri terbagi menjadi 3 keturunan, yaitu Al-Ba'idah, Al-Qahtaniyah, dan Al-Musta'ribah. Al-Musta'ribah adalah orang Arab yang garis keturunannya dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini memiliki kelahiran Nabi Muhammad adalah dari ibunya bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Jadi beliau lahir dari rahim Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah dengan ayah Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian dari ayahnya Abdullah itu lahir dari istri yang bernama Fatimah binti Amru al-Mahzumiyah al-Qurasyiyah. Abdul Muthalib merupakan tokoh yang dihormati oleh suku Quraisy. Mereka meminta pendapatnya dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan juga mendahulukannya dalam berbagai persoalan. Abdul Muthalib memiliki ayah bernama Ibnu Hashim, bernama Hashim. Hashim ini memiliki istri bernama Salma binti Amru an-Najjariyah al-Khazrajiyah. Jadi dari sini, dari Bani Najjar, dari suku Khazraj, yaitu salah satu dari 2 kabilah yang tinggal di Madinah, yaitu Aus dan Khazraj. Keduanya bersaudara. Lalu Rasulullah SAW menamai mereka dengan kaum Ansor di kemudian hari. Kemudian dari Ibnu Abdi Manaf, itu dari istri yang bernama Atikah binti Murrah As-Salmiyah. Beliau berasal dari Bani Salim bin Mansur, salah satu kabilah Qais, Ailan bin Mudhar. Kemudian Ibnu Qusay itu dari istri yang bernama Hubay binti Hulail al-Khuzaiyah. Pada masa jahiliyah, Qusay menjabat sebagai hijabatul bait, pemberian air minum kepada jamaah haji atau siqayah. Memberi makan yang diberi nama rifadah, nadwah yaitu majelis syura yang segala perkara tidak akan diselesaikan kecuali di rumahnya. Dan liwa atau panji perang, tidak ada yang berhak untuk memanggil panji perang kecuali beliau. Ketika ajalnya telah dekat, ia mewariskan ke tangan salah satu putranya Abduddar. Namun Bani Abdi Manaf sepakat untuk tidak membiarkan keturunan pamannya, yakni Abduddar, mengambil alih jabatan mulia ini. Dan hampir saja terjadi perang saudara seandainya masalah ini tidak dilerai oleh para tokoh dari kedua belah pihak. Maka mereka menyerahkannya kepada Bani Abdi Manaf, jabatan siqayah dan rifadah. Secara turun-temurun, mereka memegang jabatan itu hingga berakhir di tangan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, kemudian keturunan beliau setelahnya. Adapun urusan hijabah, jabatan ini ditetapkan kepada Bani Abduddar. Hal ini juga dikukuhkan oleh syariat Islam hingga terus berlanjut sampai hari ini. Mereka ini ialah keturunan Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abduddar. Adapun al-liwa, jabatan ini terus berada di tangan mereka hingga Islam datang menghapusnya dan menyerahkannya kepada para khalifah kaum muslimin, di mana jabatan ini diberikan kepada siapa saja yang dianggap layak untuk memikulnya, sebagaimana pula an-nadwah. Dan Qusay adalah Ibnu Kilab, anaknya Kilab dari istri yang bernama Fatimah binti Sa'ad. Ia merupakan orang Yaman dari suku Uzdi Shanu'ah. Kemudian bin Murrah dari istri yang bernama Hindun binti Sarir dari keturunan Fihar bin Malik. Bin Ka'ab dari istrinya yang bernama Wahsyiyah binti Syaiban
dari Bani Fihar juga. Bin Lu'ay dari istri yang bernama Ummu Ka'ab Maryah binti Ka'ab dari keturunan Udha'ah. Bin Galib dari istri yang bernama Ummu Lu'ay Salma binti Amru al-Khuzai. Bin Fihar dari istri yang bernama Ummu Ghalib Laila binti Sa'ad dari keturunan Khuzail. Dan Fihar ialah Quraisy menurut pendapat mayoritas ahli sejarah. Dan Quraisy itu memiliki 12 kabilah, yaitu Bani Abdul Manaf, Bani Abduddar bin Qusay, Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, kemudian Bani Zuhrah bin Kilab, Bani Mahzum bin Yaqdah bin Murrah, Bani Adi bin Ka'ab, Bani Sahal bin Amru bin Husais bin Ka'ab, Bani Amir bin Lu'ay, Bani Ta'im bin Ghalib, dan Bani Haris bin Fihr. Adapun mereka yang tinggal bermukim di Mekah, maka ia disebut dengan Quraisy al-Battah. Sedangkan yang tinggal di luar Mekah, ia disebut Quraisy az-Zawahir. Kemudian Bani bin Malik, anaknya Malik ini memiliki istri yang bernama Jandalah binti Harith dari keturunan Jurhum. Bin Nazar dari istri yang bernama Atikah binti Adwan dari keturunan Qais Ailan. Bin Kinanah dari istri yang bernama Barroh bin Timur bin Ad. Bin Huzaimah dari istri yang bernama Awanah binti Sa'ad bin Qais Ailan. Bin Mudrikah dari istri yang bernama Salma binti Aslam dari keturunan Qudha'ah. Bin Ilyas dari istri yang bernama Khindif yang sering dijadikan teladan dalam hal kemuliaan dan kekuatan. Bin Mudhar dari istri yang bernama Ar-Rubab binti Haidah bin Ma'ad. Bin Nizar dari istri yang bernama Saudah binti Aq. Bin Ma'ad dari istri yang bernama Mu'anah binti Jausham dari keturunan Jurhum. Dan terakhir bin Adnan. Detail mengenai hal ini bisa dilihat dalam riwayat Imam Bukhari pada nomor hadis 3851 dan atau Imam Al-Baghawi berkata dalam Syarhus Sunnah, riwayat yang menyebutkan nasab di atas Adnan adalah tidak sahih. Bisa dicek juga di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kira-kira inilah nasab dari Nabi Muhammad SAW yang sahih. Nasab beliau SAW sangatlah mulia. Sebagaimana yang kita lihat, nasab tersebut terdiri atas kakek moyang dan nenek moyang yang suci. Begitulah Nabi SAW berpindah dari sulbi-sulbi mereka ke rahim-rahim mereka. Hingga Allah memilih beliau sebagai Al-Hadi, pembawa petunjuk, dan Al-Mahdi yang diberi petunjuk dari nasab bangsa Arab yang paling tengah. Beliau adalah berasal dari keturunan Quraisy yang menempati posisi utama dalam hal kemuliaan dan kehormatan di kalangan bangsa Arab. Sehingga kita tidak mendapati dalam silsilah ayah dari kakek moyangnya, kecuali semuanya adalah orang-orang mulia. Tidak ada dari mereka orang yang hina. Bahkan mereka semuanya adalah para pemimpin dan komandan. Begitu pula nasab dari ibu, dari kakek moyangnya. Semuanya adalah berasal dari orang-orang terpandang di kabilahnya. Tidak diragukan lagi, memang begitu bahwa kemuliaan nasab dan kesucian kelahiran merupakan syarat dari kenabian. Dan semua akad yang mengikat kakek dan nenek moyang beliau adalah bersifat syar'i menurut adat dan tradisi bangsa Arab. Selain itu, tidak ada satupun dari nasab beliau SAW yang terkontaminasi dengan nasab zina jahiliyah. Artinya, pernikahan dari kakek moyang beliau Nabi Muhammad SAW tidak berasal dari nasab zina jahiliyah. Bahkan Allah telah menyucikannya dari semua itu. Segala puji hanyalah milik Allah. Di subbab berikutnya, pernikahan Abdullah dengan Aminah dan masa kehamilannya. Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Ia menikahi Aminah binti Wahab bin Abdimanah bin Zuhrah bin Kilab. Sementara umur beliau ketika itu 18 tahun. Aminah merupakan perempuan Quraisy yang paling mulia baik secara nasab maupun kedudukannya. Setelah Abdullah menikahinya, kemudian Aminah mengandung Rasulullah SAW. Setelah Aminah mengandung selama 2 bulan, meninggallah suami beliau, yaitu Abdullah. Ia dimakamkan di Madinah bersama paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar.
Sebelumnya Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian wafat di Madinah dalam perjalanan pulangnya. Setelah masa kehamilan selesai, Aminah pun melahirkan putranya. Seluruh isi alam pun bersukacita atas kelahiran bayi yang mulia ini, yang kelak akan menghembuskan ke seluruh penjurunya angin budi pekerti dan menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Mahmud Basya Al-Falaki rahimahullah menetapkan bahwa peristiwa ini terjadi pada pagi hari Senin 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan 1 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan gajah. Ini menurut Mahmud Basya Al-Falaki, beliau lahir di hari Senin 9 Rabiul Awal. Selama ini yang kita kenal 12 Rabiul Awal. Proses kelahiran beliau adalah di rumah Abu Thalib, paman beliau, di pemukiman Bani Hashim. Orang yang menjadi bidan dalam proses persalinannya beliau ialah Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau lahir, ibunya mengirimnya kepada kakeknya untuk memberinya kabar gembira. Lalu kakeknya pun menciumnya dan memberinya nama Muhammad. Nama ini belum banyak dipakai oleh bangsa Arab sebelumnya, tapi Allah berkehendak untuk mewujudkan ketetapannya yang juga tercantum di dalam kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Allah memberikan ilham kepada sang kakek untuk memberikan nama itu sebagai bentuk pelaksanaan ketetapannya. Di dalam footnote dikatakan Nabi juga pernah ditanya mengenai awal mula kelahirannya, lalu beliau SAW menjawab, saya adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan kabar gembira yang disampaikan Isa alaihissalam. Ibuku melihat cahaya keluar dari dirinya dan menerangi istana-istana di Syam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Majma'uz Zawahid, sanadnya Hasan, serta syawahid yang menguatkannya. Sementara Hakim berkata sanadnya sahih, tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh Ummu Aiman, Barakah Al-Habasyiyah, budak ayahnya, yaitu Abdullah. Sementara yang pertama kali menyusuinya adalah Thuwaibah, budak pamannya, Abu Lahab. Penyusuan sudah menjadi adat di kalangan bangsa Arab bahwa mereka biasa mencarikan ibu susu dari tempat-tempat pedesaan untuk bayi-bayi mereka agar kelak anak-anak mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka berkata orang-orang yang dididik di kota biasanya otaknya tumpul dan bertekad lemah. Maka datanglah para wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar meminta anak-anak untuk mereka susui. Adapun wanita yang menyusui beliau SAW adalah Halimah binti Abi Dhuhaib As-Sa'diyah, atau kita mengenalnya sekarang dengan Halimah As-Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Kabsyah. Abu Kabsyah inilah orang yang dijadikan kaum Quraisy untuk disambungkan nasab Nabi kepadanya ketika mereka ingin menghina Nabi. Kaum kafir Quraisy biasa berkata, inilah anak Abu Kabsyah yang mengaku diajak bicara dari langit. Berkah meliputi keluarga yang menyusui Nabi tersebut selama keberadaan beliau SAW, yaitu 4 tahun lebih. Kemudian peristiwa pembelahan dada. Ketika beliau SAW masih hidup bersama keluarga Bani Sa'ad itu, terjadilah peristiwa pembelahan dada dan pengeluaran sifat syaitoniyah dari diri beliau Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuat Halimah khawatir dan akhirnya ia mengembalikannya ke pengakuan ibunya. Halimah bercerita, ketika ia bersama saudara-saudaranya sedang berada di sekitar Bahm, anak-anak domba. Bahm itu adalah anak-anak domba, berada di sekitar Bahm milik kami di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya datang sambil berlari, lalu berkata kepadaku dan ayahnya, itu saudaraku dari Quraisy, ia diambil oleh 2 orang yang mengenakan baju serba putih. Lalu 2 orang itu menidurkannya telentang dan membelah perutnya, lalu masukkan kedua tangannya ke dalam perut saudaraku itu. Lalu aku dan ayahnya pun bergegas menuju ke tempat itu dan kami dapati wajahnya berwarna seperti warna tanah. Kemudian aku dan ayahnya memeluknya dan kami tanyakan kepadanya keadaannya. Apa yang terjadi padamu, wahai anakku sayang? Ia menjawab, ada 2 orang mendatangiku dan keduanya mengenakan pakaian putih. Lalu salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya, benarkah itu anaknya? Lalu yang satu lagi menjawab, ya benar. Kemudian keduanya langsung mengambilku, lalu membaringkanku dan membelah perutku. Lalu keduanya mengambil sesuatu dari dalam perutku lalu membuangnya. Tapi aku tidak tahu apa itu.
Bab selanjutnya bukan bab selanjutnya, subbab selanjutnya mengenai wafatnya Aminah, pengasuhan Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diambil oleh ibundanya mengajak Nabi Muhammad atau mengajak Muhammad kecil ke Madinah untuk menziarahi paman-pamannya dari pihak ayahnya, Bani Adi bin Najjar. Dalam perjalanan pulang, ajal pun menjemput ibunda beliau. Ia wafat di Abwa, sebuah desa yang terletak antara Makkah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Madinah. Setelah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman, dan yang menanggung hidupnya adalah kakek beliau, Abdul Muthalib. Ia memberikan kasih sayang kepada Muhammad kecil yang tidak ia berikan kepada anak-anaknya sendiri, sebab pada diri Nabi Muhammad kecil tampak hal-hal yang menunjukkan bahwa kelak anak ini akan memikul urusannya yang besar. Ia pun sangat memuliakannya. Namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia ketika Nabi SAW berusia 8 tahun. Maka kemudian pamannya Abu Thalib yang kemudian menanggung hidup beliau. Ia juga sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Abu Thalib adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi Allah menjadikan harta pamannya itu yang sedikit menjadi penuh barokah. Ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam tanggungan pamannya itu, beliau merupakan teladan dalam hal qanaah dan jauh dari sifat hura-hura yang biasa dilakukan oleh anak-anak pada masanya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Aiman yang mengasuhnya. Biasanya ketika tiba waktu makan, anak-anak yang lain saling berebut makanan yang terhidang, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tenang dan merasa cukup dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Itu dulu dari pasal 1 pada bab 1 pasal 1 tentang kelahiran dan masa kecil beliau Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kita akan membahas lebih lanjut pada pasal kedua bab 1 tentang masa pertumbuhan dan safarnya beliau. Insya Allah di lain kesempatan. Untuk hari ini, pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.